kurang sama persis. Maksudnya tuh feelingnya terlalu jauh ya. Apalagi untuk feel dipakai mainnya ya. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel Badminton Glacier Official. Dan kali ini teman-teman, di tangan saya ada 3 raket, yang 2 dari brand Mizuno dan yang ketiganya satunya ini ada dari brand Yonex. Dan ini adalah raket yang beberapa waktu akhir ini cukup populer. Kalau melihat animo pecinta badminton sih kayaknya cukup positif untuk 3 raket ini, karena penontonnya lumayan banyak. Kalau penontonnya lumayan banyak berarti memang pencariannya ya cukup banyak juga gitu. Ini yang terakhir kemarin saya review guys, dari Mizuno JPX 3 Rage. Kemudian ada JPX 10.3, ini udah agak lama sih ya. Kemudian yang belum terlalu lama yaitu dari Yonex, yaitu Astrock 3 DGST. Dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh subscriber di channel saya adalah 2 raket, yang satu dari brand Mizuno yang JPX 3 Rage, yang satunya yang Yonex Astrock 3 DGST. Ya bisa jadi sih kenapa 2 raket ini banyak ditanyakan, karena memang sama-sama ada nomor 3-nya ya, 3 DG dan yang satu 3 Rage. Walaupun sebetulnya ya teman-teman ya, secara singkatnya sebetulnya 2 raket ini untuk head to head-nya kurang sama persis. Maksudnya tuh feelingnya terlalu jauh ya, apalagi untuk feel dipakai mainnya ya. Karena menurut saya yang paling berpengaruh di kenyamanan kita ketika pakai raket itu adalah dari tingkat stiffness-nya teman-teman. Itu yang paling ngaruh. Dan kenapa saya bilang 2 raket ini punya feel yang lumayan jauh, karena memang yang JPX 3 Rage ini teman-teman, dia fleksibel. Fleksibel itu berarti shaft-nya lentur teman-teman, bukan kaku, lentur. Makanya lebih nih, tuh, lenturinya gampang banget. Bahkan ketika dipakai swing ya, yang JPX 3 Rage ini kerasa banget, lenturnya itu kerasa banget ya. Berbeda halnya dengan raket yang Yonex teman-teman, yang Astrock 3 DGST, karena memang ini shaftnya medium stiff, karakter shaftnya stiff, tingkat lenturnya lebih nggak semudah raket JPX 3 Rage tadi. Makanya kenapa dari situ saya bisa bilang sebetulnya 2 raket ini nggak begitu bisa untuk diperbandingkan head to headnya, tingkat solidnya atau tingkat nyamannya. Karena memang dari stiffness-nya aja udah berbeda jauh teman-teman. Yang satunya kaku, Yonex ini, yang satunya 3 Rage ini dia lentur. Jadi feelingnya bener-bener beda banget. Dan dari perbedaan stiffness yang jauh itu teman-teman, timing pukulannya pun kerasa jauh sih kalau buat saya pribadi ya. Yang Astrock 3 DGST ini memang kayak nggak ada delay-nya. Di sisi lain berbanding terbalik dengan yang JPX 3 Rage ini yang lebih banyak delay-nya, terutama buat teman-teman yang memang punya tenaga besar ya. Makanya sering kali saya bilang ya, raket-raket yang karakternya stiff itu tuh lebih cocok untuk teman-teman yang memang tenaganya gede. Sebaliknya untuk raket-raket yang memang karakternya fleksibel kayak JPX 3 Rage ini lebih cocok untuk pemain-pemain yang memang tenaganya kecil, kemudian pemula berkembang, pun kadang ada juga yang mahir tapi tenaganya kecil. Nah itu lebih worth it, karena dengan shaft yang gampang banget dilenturin, fleksibilitasnya itu lebih kerasa, lebih lentur. Dia itu nggak butuh tenaga banyak untuk buat pecutan. Daya pecutnya itu nggak butuh tenaga banyak. Beda halnya dengan yang stiff ini, biar raketnya ini bisa ngepecut gitu guys, bisa melakukan pegasan yang kencang, dia butuh banget effort yang besar, butuh banget tenaga yang besar. Makanya dari sisi itu aja udah beda banget feel-nya. So sampai sini teman-teman semoga nggak bingung. Intinya sih ya, yang JPX 3 Rage ini kan shaft-nya lentur teman-teman. Jadi ya kalau lentur itu ya biasanya lebih cocok untuk tenaga yang kecil. Berbeda halnya dengan Astrock 3 DGST, ini lebih cocok untuk yang memang tenaganya medium sampai ke besar. Jadi bukan lagi yang tenaga kecil. Kalau tenaga kecil pakai raket-raket stiff, ya biasanya tekor banget tenaganya. Ya itu aja sih yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Dan sebagai garis bawah lah ya, sebagai pengingat kita semuanya, kenapa biasanya raket-raket yang saya sampaikan itu enak, nyaman, worth it, recommended untuk dimiliki, pun saya selalu menjelaskan karakter raketnya.
Dan yang paling penting diingat dan yang paling penting diperhatikan yaitu tadi teman-teman, salah satunya adalah tingkat stiffness-nya. Karena ketika teman-teman biasa pakai shaft fleksibel, kemudian pindah ke raket yang stiff ataupun medium aja lah, yang nggak terlalu kaku banget, yang tingkat stiffness-nya dari fleksibel tuh hanya nambah kekakuannya sedikit aja, itu feelingnya pun pasti akan beda teman-teman. Dan itu pengalaman yang terjadi di kawan saya, yang dia sampai sekarang punya dua raket, yang satunya fleksibel, yang satunya medium, dan dia belum bisa beralih dari raket yang fleksibel karakter stiffness-nya yang lentur. Ketika pakai medium ya mungkin di awal-awal aja sih nyaman, ketika udah babak kedua ataupun match kedua gitu, dia pasti udah ganti harus pakai yang lentur. Dan dia pakai yang medium itu pun sebagai usaha untuk membiasakan diri, membiasakan tangannya untuk pakai raket yang lebih tingkat powernya, tingkat berat feel-nya itu lebih berat dari raket fleksibelnya dia gitu. Jadi biar tangannya terbiasa, terlatih gitu, perlahan. Tetap main, tetap asik, fun main badminton, tapi mencoba untuk pakai raket yang lebih berat feel-nya biar tangannya terlatih. Ya kita sebagai amatir kan pasti pinginnya permainan kita tuh nambah terus ininya, kualitasnya, skillnya, powernya, pukulan smashnya, pinginnya kan tambah kenceng. Kalau kita pakai raket yang fleksibel terus, pasti bakal nggak nambah tuh powernya. Tapi ketika teman-teman punya dua karakter raket yang stiffness-nya berbeda, misalnya yang biasanya fleksibel, lentur, kemudian teman-teman punya medium, ya paling nggak nanti setelah fleksibel, teman-teman wajib belajar banget ngelatih tangannya untuk pakai yang medium. Nah, ketika fleksibel nggak nyaman, medium mulai nyaman. Sebaliknya, ketika teman-teman powernya udah besar kan nanti bakal kayak gitu teman-teman. Yang shaftnya medium, yang lebih kaku nanti bakal lebih nyaman ketimbang yang fleksibel. Pun nanti ketika teman-teman terus berlatih, latihan match ya, latihan bertanding ataupun penguatan otot gitu, pasti nanti ada masanya ketika power teman-teman sudah bertambah besar, teman-teman bakal lebih worth it pakai raket yang karakternya kayak Astrock 3D GST ini, yang shaftnya lebih kaku. Kalau bahasanya sih, kalau dari spesifikasinya ini medium stiff ya karakter raket yang stiff, jadi lebih kaku daripada yang medium. Nah, nanti ada kalanya, ada masanya, ada waktunya teman-teman nanti ketika powernya nambah, tenaganya nambah, pasti butuh raket yang spesifikasinya itu lebih kaku, karena nanti bakal memaksimalkan, lebih mengeluarkan power teman-teman sebaik mungkin. Jadi power teman-teman tuh keluar dengan maksimal gitu. Dan sebagian dari teman-teman mungkin agak bingung ya, lihat cara menentukan flexibility raketnya gimana gitu misalnya, tingkat stiffness-nya, kekakuan shaftnya gimana. Yang pasti beberapa raket terbiasa menyampaikan tingkat stiffness-nya, pasti ada penyampaiannya teman-teman. Pun biasanya kalau kita beli di toko-toko online gitu ya, di Tokopedia atau di Shopee gitu misalnya, itu pun di deskripsi pasti ada keterangan stiffness-nya. Dan itu yang wajib banget teman-teman perhatikan, teman-teman amati. Sebetulnya raket yang sedang kita cari ini shaft-nya itu medium, fleksibel, atau stiff gitu. Dan sebetulnya di beberapa brand juga terbiasa menyampaikan tingkat stiffness-nya di desain raketnya ya. Misalnya kayak Yonex Astrock 3DG ST, ini ada nih keterangan stiffness-nya. Dan kalau yang Mizuno JPX 3 Rage pun ada ini di sini fleksibel gitu ya. Jadi beberapa brand, beberapa seri di raket dari brand manapun biasanya ada yang menyampaikan tingkat stiffness-nya di raketnya, di desain raketnya. Jadi ketika teman-teman beli offline misalnya, itu lebih gampang lagi nanti ketika teman-teman suka warna gitu ya, saya pingin warna yang itu, karena biasanya kan kalau raket tuh warnanya wajib punya chemistry juga dengan kesukaan kita kan. Setelah melihat warnanya cocok, melihat stiffness-nya pun juga di spesifikasi yang lain pun wajib dilihat-lihat juga. Dan jangan lupa teman-teman, di awalnya sebelum teman-teman nyari raket untuk koleksi baru, ya wajib banget teman-teman memperhatikan raket teman-teman sebelumnya. Dari sekian banyak raket yang teman-teman jadikan koleksi, itu mana yang paling nyaman? Nah, teman-teman diagnosa dulu gitu loh, spesifikasi raket yang sebelumnya itu seperti apa. Nah, makanya ketika nanti nyari raket baru, ya itu teman-teman samain. Kalau misalnya pingin nyari feel yang sama, berarti kan beratnya kudu sama dengan raket sebelumnya. Tingkat stiffness-nya, kekakuan raketnya wajib sama dengan raket sebelumnya.
pun juga balance point-nya, kadang kan raket-raket menunjukkan balance point-nya ya, atau keseimbangan raketnya. Nyari yang berat kepala atau even balance atau head-like, ringan di kepala, itu juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi kalau nyari raket terbaru untuk koleksi baru itu pingin sama dengan raket sebelumnya, berarti kan spesifikasinya wajib disamakan. Tapi kalau spesifikasinya pingin, wow aku kayaknya powernya udah mulai nambah nih, pakai yang lama rada udah nggak cocok gitu kan. Nah, berarti nyari yang shaftnya lebih kaku atau beratnya lebih berat dari raket sebelumnya. Nah itu pasti nanti bakal memaksimalkan power teman-teman yang sudah berkembang itu. Makanya kenapa teman-teman yang lebih cocok diperbandingkan dengan Astrock 3D GST ini adalah JPX 10.3 ini. Walaupun sebetulnya dari tingkat stiffness-nya lumayan ada perbedaan, tapi sama-sama di karakter stiff. Nah, misalnya di Astrock 3D GST ini kan kekakuannya kan di 80%-an ya, medium stiff ya. Sedangkan JPX 10.3 ini stiff, kaku. Jadi kekakuannya 100%. Nah, jadi dua raket ini lebih worth it untuk dibuat head to head perbandingannya, karena feelingnya dari shaftnya itu nggak terlalu jauh. Sama-sama di karakter flexibility stiffness yang kaku. Walaupun keduanya ini yang saya rasakan memang yang JPX 10.3 ini lebih kaku ya, dan responsifnya lebih butuh tenaga yang besar. Maksudnya untuk memaksimalkan performa yang JPX 10.3 ini butuh effort tenaga yang besar banget teman-teman. Perbedaannya dengan Astrock 3D GST ini karena memang shaftnya lebih medium stiff, nggak stiff banget, jadinya lebih ramah di tangan kita. Ya perbandingannya intinya yang Astrock 3D GST ini tenaga yang belum besar juga ya masih bisa nyaman. Tapi kalau yang ini JPX 10.3, kalau teman-teman tenaganya kecil pasti bakal kelabakan pakai raket ini. Jadi teman-teman semoga bisa ngambil kesimpulan ya, bahwasanya yang mau kita bahas kali ini kan memang dari pertanyaan teman-teman ya di komentar yang menanyakan JPX 3 Rage dengan Astrock 3D GST ini enak mana, nyaman mana ya. Jadi jawabannya ya lebih simpelnya gitu. Jadi untuk nyaman yang mana, teman-teman wajib perhatikan raket sebelumnya yang teman-teman pakai, spesifikasi dasarnya dari raket yang teman-teman pakai sebelumnya. Raketnya fleksibel kayak JPX 3 Rage ini atau medium stiff atau stiff kayak Astrock 3D GST dan JPX 10.3. Nah, kalau teman-teman memang raket sebelumnya fleksibel ya pasti bakal lebih nyaman di sini JPX 3 Rage ini teman-teman. Dan beberapa raket dari brand Mizuno yang bisa kita head to headin dengan raket JPX 3 Rage ini yang feelingnya nyaris sama sih ada banyak. Misalnya kayak Carbosonic 89. Kemudian ada juga yang terakhir itu Swifter 79 apa ya, saya agak lupa, yang Swifter warna hijau itu sama-sama fleksibel. Terus ada juga yang awal-awal dulu Carbosonic 79 apa, saya agak lupa sih, nanti saya sertakan di video ya, raket apa dulu yang shaftnya sama-sama fleksibel. Nah itu lebih bisa di head to headin sama persis feelingnya dengan raket ini. Kalau yang dua raket ini, Astrock 3D GST dan JPX 10.3 ini lebih pas diperbandingkan dengan raket-raket yang karakteristik kekakuan shaftnya sama di karakter shaft yang stiff, yang kaku. So, yang karakternya fleksibel itu lebih cocok buat teman-teman yang tenaganya kecil, pemain pemula, pemain berkembang. Kalau tenaganya merasa kecil, pakai yang fleksibel, pukulan lenturannya itu lebih memaksimalkan power teman-teman keluar ya. Jadi lenturannya yang gampang ini bikin power teman-teman bertambah banyak. Dan untuk raket yang stiff kayak gini teman-teman, ya bisa dibilang untuk pemain-pemain yang menengah sampai dengan pro player ya. Teman-teman yang memang sudah berkembang, tenaga besar, mahir, pro, itu lebih cocok dengan raket-raket yang stiff ini. Oke, sementara segitu dulu ya teman-teman ya perbandingan dari raket JPX 3 Rage, kemudian diperbandingkan, compare dengan Astrock 3D GST, yang kemudian saya bandingkan juga sedikit, saya ulas tentang karakteristik JPX 10.3. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman supaya dapat raket yang pas di tangan, teman-teman wajib banget melihat spesifikasi raketnya. Kalau spesifikasi raketnya sudah benar, sesuai dengan yang teman-teman butuhkan, ya mudah-mudahan sih feelingnya nggak jauh-jauh dari yang kita harapkan teman-teman.
Jadi sesuai ekspektasi lah kira-kira gitu. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga. Salam Topak Bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.